Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan perkuliahan kita, yaitu analisa struktur 2. Seperti pertemuan kita minggu lalu, kita membahas mengenai struktur metode cross ya, analisa struktur dengan metode cross. Nah, sekarang kita membahas analisa struktur statis tak tentu dengan metode yang kedua adalah metode slope deflection. Baik, saya mulai saja. Nah, ini kita ada batang menerus ABCD tersusun dari batang AB, BC, CD seperti pada gambar. Kita perhatikan di sini gambar balok menerus ya. Di sini kita perhatikan bahwa karena tumpuan di A itu adalah sejepit, maka otomatis rotasi pasti sama dengan 0. Sedangkan di B, di C, di D itu adalah, ini bisa dikatakan juga B dan C ini adalah seperti terjepit juga, tapi punya nilai momen dan punya juga nilai rotasi. Oke, dan sedangkan di D adalah peletakan sendi, artinya momen sama dengan 0 tapi rotasi tidak sama dengan 0. Sehingga di sini saya simpulkan bahwa rotasi di A sama dengan 0, rotasi di B, di C, dan di D itu tidak sama dengan 0. Baik. Nah, perhatikan di sini akibat beban luar. Ini ada dua batang akibat beban luar. Batang akan mengalami deformasi. Deformasi itu atau perubahan bentuk ya, atau displacement ya. Displacement bisa translasi muncul, bisa rotasi. Nah, kita perhatikan pada daerah tumpuan di sini. Ini ada muncul yang namanya adalah rotasi, di mana rotasi itu punya yang namanya sudut rotasi, atau sudut belahan. Oke, kalau saya katakan di sini titik A, di sini titik B, di sini titik C, maka sudut B ke A itu akan sama dengan sudut B ke C. Oke, nah supaya kondisi ini seimbang, kondisi struktur kita seimbang ini, maka sudut belahan tadi itu akan ditahan oleh yang namanya momen. Oke, jadi di sini nanti ada momen yang menahan. Baik. Nah, perhatikan tadi saya breakdown. Jadi ini adalah, kita tahu di sini A, B, C, dan D. Oke. Nah, sekarang besarnya sudut belahan itu dihitung dengan menggunakan persamaan. Ini kalau kita lihat adalah, kalau masih ingat adalah metode momen area pada saat kita menghitung lendutan ya. Oke. Kita perhatikan dulu batang AB. Batang AB ini ketika kita berikan momen di titik A seperti itu, maka nanti akan ada yang namanya rotasi di titik A. Oke, dengan asumsi EI ini adalah modulus elastas, inersia konstan, L juga konstan ya. Sehingga kita akan dapatkan persamaan. Oke. Rotasi di A itu akan sama dengan momen AB dikali dengan panjang dibagi 3 EI. Ini adalah dari, kita bisa lihat di momen area ya, persamaan dari momen area untuk menghitung defleksi. Oke. Sedangkan rotasi di B itu sama dengan momen AB dikali panjangnya dibagi 6 EI, atau rotasi A itu sebenarnya sama dengan setengah rotasi di B. Ini rotasi di B itu sama dengan setengah dari rotasi di A. Jadi ini adalah rotasi B ya, adalah setengah dari rotasi di A. Oke, saya lanjut. Nah, kita bisa lihat di sini ya, momen di AB maupun momen di BA itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukanlah superposisi dari momen akibat momen primer ditambah dengan momen primer akibat beban luar ya. Jadi ini adalah momen primer akibat beban luar, yang ini ditambah dengan momen primer akibat kekakuan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa momen akhir itu kita simbolkan MAB, MABF itu adalah fixed end moment atau momen primer akibat beban luar. Ini kondisi struktur terjepit. MAB aksen, momen primer kekakuan batang. Nah, ini akibat ini hubungan antara momen dan persamaan momen dan hubungan antara momen dan rotasi.
Oke. Nah, ini adalah bagaimana menghitung momen primer akibat beban luar ya. Ini struktur terjepit, ini ada beberapa nih yang saya bisa tampilkan di sini. Selebihnya Anda bisa lihat di buku teknik sipil atau di googling juga ada nih. Misalnya kondisi yang pertama adalah kondisi terjepit. Oke, kondisi terjepit A dan B. Di sini ada B, beban titik, di sini A dan B. Maka persamaannya momen primer AB adalah positif P dikali A dikali B pangkat 2 per L pangkat 2. Sedangkan momen primer BA itu sama dengan minus P dikali A dikali B kuadrat per L kuadrat. Nah, ini juga salah nih. Ini salah. Ini harusnya adalah minus P dikali B pangkat 2. Sorry. Ini adalah ini adalah A pangkat 2, ini adalah B. Oke. Saya revisi ya. Nah, untuk momen primer akibat beban terbagi rata, momen primernya adalah momen primer AB adalah 1/12 Ki L kuadrat, sedangkan momen primer BA minus 1/12 Ki L kuadrat. Bila berbentuk segitiga seperti ini, momen primer AB 1/30 Ki L kuadrat, sedangkan momen primer BA minus 1/20 Ki L kuadrat. Ini lagi untuk konstruksi seperti ini kita bisa lihat ya, momen primer AB 11/192 Ki L kuadrat, momen primer BA minus 5/192 Ki L kuadrat. Oke. Untuk bila di sini diberikan momen ya pada titik A, di sejarak A ya dari titik A. Momen primer AB sama dengan M per L kuadrat dikali 2A kurang B. Begitu juga dengan momen primer BA minus M per L kuadrat dikali 2B kurang A. Oke, untuk hubungan antara momen dan rotasi saya jelaskan pada slide pada video berikutnya.